Puji nama Tuhan, selamat sore ibu-ibu, wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan. Shalom, sekali lagi shalom. Selamat datang dalam ibadah wanita Proskuneo. Berapa banyak kita siap bersuka cita sore hari ini? Boleh lambaikan tanganmu, kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Masih dalam nuansa Imlek, sore hari ini kita mau sama-sama bersuka cita, memuji, menyembah Tuhan. Saya juga ingin menyapa bagi para wanita, ibu-ibu yang mengikuti ibadah ini melalui Zoom. Dimanapun kita berada, kita mau sama-sama satukan hati kita untuk memuji Tuhan. Mari bersama kita datang kepada Tuhan, tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan, buat kasih anugerah yang boleh Engkau limpahkan kepada kami sampai sore hari ini Tuhan. Sore ini kami wanita-wanita yang Engkau kasihi, yang Engkau berkati, wanita-wanita yang kuat, kami datang dengan kerinduan hati kami Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami percaya sementara kami memuji, menyembah-Mu, Engkau hadir tengah-tengah kami, melawat setiap kami, menguatkan kami, memberikan sukacita, damai sejahtera yang baru bagi setiap kami. Dimanapun kami berada, kami akan satukan hati kami untuk mempersembahkan yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap bersuka cita bersama kita katakan amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, bersuka cita bahwa hati kita di hadapan Tuhan, sebab kasih-Nya, kebaikan-Nya melimpah dalam hidup kita. Amin. Mari bersama nyatakan, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan. Sekali lagi nyatakan, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Mari wanita yang berbahagia, berbahagialah bagi orang yang percaya. Ya percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi nyatakan, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita, amin, di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan. Mari wanita yang berbahagia, angkat tanganmu. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Ya percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi dengan lebih bersuka cita, berbahagialah bagi orang yang percaya. Ya percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Percaya tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya.
tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Percaya Dia sanggup memberkati kita. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Ya, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Mari bawa nyanyian kita. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Ya, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Biar setiap kita percaya kepada Tuhan. Amin. Boleh toleh kiri kanan muka belakangmu nyatakan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Tunjuk kiri kanan muka belakangmu. Percaya Tuhan mengasihi setiap kita. Semuanya firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji siapa Tuhan kita? Allah kita. Ya. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Mari setiap wanita yang mengasihi Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Katakan Cu Yesus, Cu Yesus I want, Cu Yesus I need, Cu Yesus I want， 谁请你告诉我。Sekali lagi nyatakan Cu Yesus I want， Cu Yesus I need， Cu Yesus I want， 谁请你告诉我，谁请你告诉我，谁请你告诉我。Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Dan biarlah sore hari ini kami boleh persembahkan yang terbaik yang kami miliki untuk memuliakan Engkau. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang kami perlu. Engkau pribadi yang selalu ada dalam hidup kami. Mari bawa hati kita di hadapan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Katakan setiap saat, setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan
yang aku perlu, penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku, Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku, Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Mari dengan iman percaya kita mau sama-sama nyatakan. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan, sebab tidak ada pribadi lain selain Engkau Tuhan. Penyertaan, kekuatan-Mu yang menjadi doa. Sekali lagi bawa iman percaya kita. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau yang kami perlu, penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku, Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah kecewakan hidupku, Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Mari setiap kita yang percaya angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Percayai dengan iman kita, ya Tuhan yang selalu menjawab setiap doamu. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Mari sembah Tuhan, bawa hatimu, bawa sembahmu bagi Dia. Nyatakan syukurmu, nyatakan terima kasih Yesus, buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu. Kau pribadi yang selalu ada dalam hidup kami. Kau Tuhan yang selalu hadir Yesus.
Mari setiap kita datang menyembah Tuhan sore hari ini, setiap kita wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, bawa hatimu, menyembah Yesus Tuhan. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak dimuliakan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh, mari bawa hatimu di hadapan Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang mendengar setiap seruan doa kita. Dia Tuhan yang tahu yang terbaik dalam hidup kita. Ini setiap kami Tuhan yang mengasihi Engkau. Ini setiap kami yang membutuhkan pribadi-Mu. Sebab kalau kami wanita-wanita-Mu boleh bertahan, boleh ada sampai saat ini, satu yang kami percaya, semua kekuatan, semua anugerah, semua kebaikan itu berasal daripada Tuhan. Dan biarlah kami bawa hati kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Kami mau nyatakan Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Engkau Tuhan kami yang ajaib. Engkau Tuhan yang selalu ada. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari berseru, berharap dalam Yesus. Engkau ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari para ibu-ibu wanita yang dikasihi Tuhan yang membutuhkan kekuatan Tuhan, nyatakan kekuatan di hidupku. Sebab hanya Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang setia. Mari setiap kita yang mau berseru, berharap, berharap dalam Yesus. Nyatakan Dia ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku.
wanita saya undang kita bangkit berdiri. Sama-sama angkat tanganmu. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Nyatakan dia ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi bawa iman percaya kita di hadapan Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, Dia Tuhan yang sanggup memulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selamanya tak akan goyah, selamanya tak akan goyah, selamanya. Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih ya Bapa buat malam hari yang indah ini. Kalau kami boleh ada sampai hari ini sebagaimana kami ada semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa telah kumpulkan kami bersama di tempat ini. Mari Roh Kudus saat ini buka setiap hati kami. Persiapkan setiap hati kami Tuhan, biarlah kami memiliki tanah hati yang gembur, yang siap ditabur oleh benih firman-Mu malam hari ini. Kami berdoa ya Bapa, mari Bapa, berikan setiap kami telinga seorang murid, hati yang mau dibentuk lebih dan lebih lagi. Allah Roh Kudus, biar Engkau yang beracara mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah Tuhan yang ambil alih saat ini. Terima kasih Bapa. Urapi Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan firman-Mu malam hari ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya juga menyapa umat Tuhan yang ada di online. Saya mengucapkan terima kasih, kita sudah bergabung. Dan sekali lagi shalom untuk yang di online, luar biasa. Saya rasakan sukacita. Dan saya yakin percaya malam hari ini wanita-wanita yang luar biasa. Kita akan berbicara tentang hubungan seringkali menipiskan toleransi. Semakin kita dekat ada hubungan yang dekat,
Seringkali itu menipiskan rasa toleransi. Tapi saya yakin percaya malam ini kita akan belajar bagaimana kedekatan kita jangan sampai menipiskan toleransi kita. Mungkin sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan, baik yang di online maupun yang di onsite, siapa di sini yang sudah menikah? Apa ada yang masih bujang? Kelihatannya sudah menikah semua ya. Ada yang belum ya, Cilan ya, sama Ibu, sama Tia ya, luar biasa. Kalau yang belum menikah, anggap ini untuk pembelajaran. Tapi untuk yang menikah, biarlah kita memperbaiki lebih lagi pernikahan kita. Karena saya yakin percaya, setiap kita tidak akan pernah ada yang menginginkan Tuhan, ya cukuplah 2-3 tahun, selanjutnya ganti pemain, nggak ada ya saudara ya. Biarlah hanya kematian yang memisahkan kita. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan tentang rahasia bagaimana kita bisa memiliki pernikahan yang berhasil. Saya yakin percaya pernikahan yang berhasil itu adalah satu hal rasa bahagia. Saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak di luar sana wanita-wanita yang kadang kali datang dan mengeluhkan tentang pernikahan mereka. Dan satu hal lagi yang saya katakan, seperti kita mengadakan traveling ataupun pergi keluar kota atau keluar negeri, itu seringkali kita pastikan kita akan bahagia. Di samping di mana tempat yang kita tuju, bagaimana keuangan kita, itu semua mendukung tentang kebahagiaan kita ketika kita berjalan dalam traveling kita. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, saya anggap yang terpenting, dengan siapa kita pergi. Betul saudara? Tadi sempat sih ngomong, wah rujaknya enak mana ya? Di GM sama yang ini saya bilang sesungguhnya sama-sama enak. Tapi dengan siapa saya makan? Kalau di GM sama Nia makannya. Pasti ada nilai plusnya saudara ya. Betul saudara? Lebih enak makan itu dengan orang yang kita sayangi daripada kita makan sendiri. Yang setuju katakan amin. Kita makan seenak bagaimanapun makanan itu, kalau kita hanya makan sendiri pastinya berkurang rasanya. Tapi kalau kita didampingi dengan orang yang tersayang itu pastinya lebih enak. Betul enggak saudara? Dan hari ini kita akan kembali lagi membahas, ketika tadi saya katakan traveling itu tempat ataupun uang itu juga menunjang, tapi yang lebih lagi itu dengan siapa kita perginya. Dan sebelum saya masuk lebih dalam lagi, kalau boleh saya bertanya, baik yang di online maupun yang di onsite, pertanyaan saya, apakah kita sudah menjadi pasangan yang menyenangkan bagi pasangan kita? Yang di online bisa menjawab, saya rasa sudah. Atau yang saya masih meragukan, bisa dijawab ya saudara ya. Dan saya yakin percaya, sekali lagi, apakah saudara sudah menjadi pasangan yang menyenangkan? Amin. Harus dipastikan ya saudara ya. Dan sekali lagi saudara, saya berikan satu pertanyaan. Apa sih itu yang ada pertanyaan begini? Dilebas nggak bisa, dilepas nggak bisa, dibawa susah. Apa itu saudara? Ada yang tahu? Dilepas nggak bisa, dibawa susah. Yang bisa jawab pertama nanti saya kasih hadiah. Ada yang tahu saudara? Yang di online bisa jawab? Ada yang jawab di online? Dilepas nggak bisa, dibawa susah. Apa itu? Ada yang tahu saudara? Luar biasa. Siapa yang jawab pertama kali pasangan tadi? Wow, Yuli ya. Luar biasa, nanti hadiahnya ambil di saya ya. Dilepas nggak bisa, dibawa susah. Itu pasangan yang menjengkelkan. Pasangan yang selalu menyakitin hati kita. Pasangan yang selalu melukai kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di dalam Tuhan kita kan nggak boleh ganti pasangan. Saudara yang kasih Tuhan kalau boleh jujur. Kalau diizinkan ganti, kita sudah ganti saudara. Kalau pasangan yang menyakitkan itu kita maunya ganti. Tapi berhubung nggak boleh. Pasti kita ngomong, kapan matinya ini? Loh. Betul enggak saudara? Jujur.
Kalau ngelukain terus saja, nyakitin terus saja ya saudara ya. Pasti doa kita sudah kasar, pelit, sakit-sakitan, hidup lagi. Jujur loh saudara, seperti itu kan, nggak boleh munah loh saudara. Kita nggak bisa apa-apa, karena dilepas nggak bisa, dibawa susah. Nah, tapi hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi pasangan yang menyenangkan. Karena saya yakin percaya orang-orang yang menjadi pasangan yang selalu menyakiti kita, walaupun mungkin pasangannya diam, sesungguhnya di dalam hati dia akan berdoa seperti itu. Saudara kasih Tuhan, selain Tuhan kita Yesus Kristus sebagai fondasi pernikahan kita, cinta itu ada dasar dari pernikahan kita juga. Setuju saudara? Dan satu hal lagi, kebahagiaan itu ada kunci keberhasilan dalam pernikahan kita. Setuju saudara? Kebahagiaan itu adalah kunci dari keberhasilan pernikahan kita. Dan saya yakin percaya untuk yang belum menikah, jangan pernah engkau menikah gara-gara aku ini sudah 40 tahun loh. Kalau dulu kita 23 tahun, kalau kita lagi ditembak orang, siapa kamu? Kalau sudah umur 35, siapa aku? Lihat dulu aku. Tapi kalau sudah 40, jangan sampai siapa saja loh saudara. Bahaya saudara ya. Jangan sampai saudara menikah gara-gara dituntut orang tua, ditanyain kemana-mana, kapan nikah, terus siapa saja. Jangan saudara, karena kebahagiaan pernikahan itu di samping Tuhan yang menjadi fondasi, cinta itu menjadi dasar kebahagiaan kita. Amin saudara, jangan pernah kita menikah hanya gara-gara dia ganteng. Seganteng apapun, kalau setiap hari ketemu, biasa saudara. Sudah tidak ganteng lagi saudara. Dan sekaya apapun saudara, jangan pernah kita menikah hanya karena kekayaannya. Jangan pernah kita menikah karena tuntutan dari orang tua. Ini bukan zamannya Siti Nurbaya seperti dulu saya ya saudara ya. Tapi ini bukan zaman Siti Nurbaya lagi. Dan satu hal lagi, keberhasilan dalam pernikahan itu ditentukan dari kebahagiaan di dalam rumah tangga. Dan yang pertama, saya akan bawa saudara membaca. Nanti Ibu Mega bisa bantu saya ya. Di sini ada Ibu Mega, ketua wanita yang cantik luar biasa juga, yang cekatan di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 33 sampai 34. 1 Korintus 7 ayat 33. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya? Ayat 34, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya? Amin. Saudara yang kasih Tuhan, jadi kewajiban kita sebagai suami atau istri harus bisa menyenangkan suami kita, harus bisa menyenangkan istri kita. Itu adalah kunci keberhasilan di dalam pernikahan kita. Jadi kalau orang sudah bersuami, pasti fokusnya ingin menyenangkan suaminya. Begitu dengan suami, kalau sudah menikah kewajibannya menyenangkan pasangannya. Bagaimana dia bisa menyenangkan istrinya? Tadi saya singgung, dilepas nggak bisa, dibawa susah. Itu artinya bekerja keraslah bagaimana engkau bisa menyenangkan suamimu atau istrimu. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali bagaimana saya melihat kehancuran rumah tangga di luar sana. Istrinya sudah cantik, luar biasa. Tapi kenapa suaminya bisa nyantol kepada orang yang lebih buruk dari istrinya? Selidik punya selidik, istri yang merasa cantik, istrinya merasa hebat. Dia nggak bisa menyenangkan hati suaminya. Saudara yang kasih Tuhan, begitu pula nggak kurang orang konseling.
Suaminya tajir banget, nggak taunya istrinya katut sama sopirnya. Karena apa? Nggak bisa menyenangkan. Jadi rahasia, kunci rahasia keberhasilan di dalam pernikahan adalah kebahagiaan. Bagaimana engkau bisa memberikan kebahagiaan pada pasanganmu. Bagaimana engkau bisa menyenangkan suamimu, menyenangkan istrimu. Saudara, kasih dalam Tuhan. Jangan kau bangga cuman modal cantik atau ganteng. Tapi kalau engkau tidak bisa menyenangkan pasanganmu, maka banyak sekali masalah yang terjadi. Jadi intinya firman Tuhan mengatakan orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatian terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan. Supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana dia bisa menyenangkan suaminya. Itu sudah logis saudara, otomatis. Kalau kita tidak bisa menyenangkan pasangan kita, maka akan terjadi banyak masalah. Dan pernikahan yang bahagia adalah hadiah dari Tuhan. Saya katakan, pernikahan yang berbahagia itu adalah hadiah bonus dari Tuhan. Saya akan bawa saudara membaca, minta tolong Ibu Mega membacakannya di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 9. Pengkhotbah 9 ayat 9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kembali lagi saya bertanya, apakah saudara bahagia dengan pasangan saudara? Baik yang di online bisa dijawab, bahagia Bu. Yang di sini bahagia? Jangan sampai berani enggak ngomong bahagia ya. Besok bulan depan enggak dikasih gaji saudara. Ya saudara. Dan saya yakin percaya, kita harus bisa menyenangkan pasangan kita dan kita harus bisa memastikan bahwa pasangan kita berbahagia dengan kita. Dan bagaimana kita bisa melayani saudara. Ada banyak hal yang kita belajar di sini di ayat 1 Korintus pasal 7 ayat 3 sampai 4. Minta tolong Ibu Mega. 1 Korintus 7 ayat 3, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Ayat yang keempat, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini seringkali dipakai tentang hubungan suami istri. Tapi maaf kata, ini tidak selalu menjurus tentang hubungan suami istri. Maaf, bukan soal seks saudara. Di sini dikatakan, yang pertama, bagaimana kita bisa menyenangkan suami atau istri kita. Itu yang pertama, layanilah seorang dengan yang lain. Melayani itu tidak terfokus pada hal seperti itu saja. Melayani itu berbicara bagaimana kita bisa melayani satu dengan yang lain. Rumah tangga yang berbahagia adalah saling melayani. Jangan sampai kita suami merasa, aku yang cari duit, kamu istri harus tunduk apa yang aku perintahkan. Jangan seperti itu suami-suami, pasti tidak akan pernah engkau berbahagia. Sebaliknya istri, aku adalah ratu dan engkau wajib menyenangkan aku. Engkau wajib menuruti apa yang aku minta. Pernikahan seperti itu tidak akan pernah berbahagia. Jadi intinya saudara, kunci kebahagiaan dalam rumah tangga ini yang pertama adalah saling melayani. Bukan hak, tapi kewajiban. Bukan tuntutan, tapi kesadaran. Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah kita berangkat menikah. Aku nikah sama kamu, aku berharap bahagia. Supaya kamu membahagiakan aku. Kalau kita berharap menikah supaya pasangan kita membahagiakan kita. Itu ujung-ujungnya saling menuntut. Saya yakin percaya. Kalau saudara tidak pernah punya gula di rumah. Saya datang ke rumah saudara minta gula. Bisa enggak saudara kasih saya? Enggak bisa. Jadi kalau hari ini engkau berangkat menikah, tapi engkau tuntutannya, aku ikut orang tua susah, aku ikut orang tua enggak ada kebahagiaan, aku nikah supaya bahagia. Ujungnya bisa bahagia enggak? Enggak bisa. Orang menikah, jangan sampai kita menuntut suami atau suami menuntut istri. Kalau saling menuntut,
itu pasti ujungnya tidak berbahagia. Kita menikah, ujungnya, maaf, modalnya, awalnya, aku menikahi engkau, aku mengasihi engkau, dan aku akan membahagiakan engkau. Kalau kita awalnya saling membahagiakan, pasti dapatnya bahagia. Jadi di sini yang mau menikah, jangan pernah kita punya pikiran, aku nikah sama orang yang kaya supaya aku bahagia. Saya jamin 100% bukan kebahagiaan. Saudara yang kasih Tuhan, tapi banyak orang tua, kalau bisa anakku kawin sama konglomerat, enggak akan pernah bisa, saudara. Sekaya apapun, kalau kita tidak pernah berangkat dengan membawa cinta, maka akhirnya rumah tangga akan hancur. Saudara yang kasih Tuhan, dan bagaimana kita bisa melayani? Caranya bagaimana kita bisa melayani pasangan kita, saudara? Sebetulnya sangat mudah. Kalau kita betul-betul tulus ingin membahagiakan suami kita atau membahagiakan istri kita, itu sangat mudah. Kita harus punya pikiran, apa yang bisa membuat dia suka, apa yang membuat dia bisa berbahagia. Pasti pikiran kita modalnya seperti itu. Maka kita akan terus-menerus bisa membahagiakan pasangan kita. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam saling melayani, kita pakai pinjem istilahnya customer service. Istilahnya customer service, apa yang bisa aku bantu? Saudara yang kasih Tuhan, yang membuat pasangan kita bahagia itu adalah mulailah memiliki hobi yang sama. Ini yang punya hobi yang sama dulu ya saya katakan. Nanti yang hobinya enggak sama, nanti ada caranya saudara. Hobi yang sama seperti dulu ketika almarhum suami saya masih hidup. Dia punya hobi baca komik zaman dulu itu komik. Memang saya sudah 62 tahun jadi zaman dulu ya saudara ya. Itu komik yang lagi ngetop itu serian silat Ho Peng Ho. Wah itu ya Ciswe ingin hobinya. Suami saya juga. Jadi setiap kali pulang kerja dia bawa satu tangkap gini. Seriannya itu banyak saudara. Dan karena suami baca ya mau enggak mau saya ikut baca saudara. Dan akhirnya kita bisa bercerita macam-macam. Jadi heboh ceritanya. Karena kita sama-sama hobi baca. Dan itu artinya saudara nyambung. Mungkin sekarang enggak ada Ho Peng Ho. Tapi sekarang saya lihat lagi marak. Pasangan itu ngafe di Starbucks. Dan di sini siapa yang hobinya kopi? Kalau hobinya kopi, pasangan ajak ke Starbucks. Mungkin saudara nggak suka ngopi, seperti saya kopi coklat, kopi Starbucks saya nggak suka. Tapi kalau kita punya pasangan suka sekali Starbucks, minimal kamu temani dia. Kamu bisa pesen air putih, tapi minimal bersama. Tapi kalau hobinya sama, saya suka ngopi, suami saya suka ngopi. Kita tanpa bicara minum kopi, apalagi habis 6 cup, saling pandang-pandangan, itu kelihatan saudara. Aku cinta kepadamu, tahu enggak kamu? Itu saudara, kemarin kan ngomong mata itu bisa berbicara. Tanpa kita berkata-kata, mata itu banyak berbicara saudara. Kamu lagi seneng, kamu lagi benci, kamu lagi susah, itu kelihatan dari matanya saudara. Jadi mata itu bisa berbicara. Jadi sekali lagi saudara, itu yang hobinya sama. Jadi mulai hari ini perbaikilah bagaimana engkau bisa menyenangkan pasanganmu. Bagaimana engkau bisa melayani pasanganmu. Saudara yang kasih Tuhan. Kalau hobinya enggak sama, bagaimana saudara? Kenalilah dunia pasanganmu. Kenalilah dunia pasanganmu. Mungkin saudara, pasanganmu suka nonton bola. Pasanganmu suka lihat mobil yang mewah. Pasanganmu mungkin suka tinju. Tapi kesalahan istri, suka sekali kalau suami kita suka mobil, seringkali kita marah. Apalagi kalau suaminya dapat mobil baru, dimandiin terus, dilus terus. Lebih banyak ngelus mobilnya daripada kita. Dan wanitanya marah. Itu enggak boleh, saudara. Jadi kalau suami kita hobinya bola, saya juga enggak suka bola, saudara. Tapi suami saya senang sekali, tapi karena saya mengerti, saya harus ikutin suami saya. Dan ketika dia ngomong, keren ya, iya keren, hebat. Padahal saya nggak tahu ini bolanya lari kemana. Tapi karena saya harus bisa menyenangkan dia, saya harus bisa menjadi kawan yang asik, bisa diajak bicara. Ya saya ngomong aja, iya keren banget itu ya, iya keren. Jadi sepanjang pertandingan, saya juga enggak ngerti bolanya di mana. Dia ngomong keren, saya ngomong keren saudara.
Jadi dia nggak perlu ngajak orang lain lagi karena saya lawan bicaranya yang asik. Tapi seringkali wanita-wanita, jangankan dijak curhat. Kalau suami kita curhat, malah suami yang disarahin. Makanya tak kamu sih nggak nurut aku. Jadi suami malas ngajak kita curhat. Dia cari tempat curhat yang lain. Akhirnya akan terjadi perselingkuhan. Saudara yang kasih Tuhan, senang sekali. Kita harus belajar bagaimana kita bisa menyenangkan hati pasangan kita. Saudara yang kasih Tuhan, tidak semuanya itu bisa mengerti pasangannya. Tapi hari ini kita sebagai wanita-wanita yang bijaksana. Wanita-wanita yang berbeda dengan yang lainnya. Kita harus bisa bagaimana bisa menyenangkan pasangan kita. Tahukah saudara, yang cantik masih ada yang lebih cantik. Yang seksi masih ada yang lebih seksi. Tapi satu hal yang tidak bisa suami kita cari. Kalau kita bisa menjadi seorang sahabatnya, menjadi seorang mamanya, menjadi seorang kokinya, bahkan menjadi teman sepermainannya yang asik, dia gak akan pernah bisa kemana-mana. Itu kunci bagaimana kita bisa menyenangkan pasangan kita. Kalau cuman bermodalkan cantik saja, di luar sana banyak yang lebih cantik dari kita. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana banyak orang mengatakan, mungkin dia lihat orang cantik, tapi dia gak bisa mengerti saya. Suami istri saya yang di rumah lebih mengerti saya. Saudara yang kasih Tuhan, jadilah seseorang pasangan yang menyenangkan. Dan yang ketiga, kita harus bisa mengerti bahasa kasih pasangan kita. Berapa banyak suami atau istri tidak mengerti bahasa cinta pasangannya. Setiap orang itu punya bahasa kasih berbeda-beda. Ada beberapa macam bahasa kasih. Supaya saudara pulang dari tempat ini, saudara bisa menyenangkan pasanganmu, saudara bisa mengerti bagaimana engkau bisa menjadi pasangan yang tidak akan pernah ada bandingnya. Ada yang suka digombalin juga, saudara. Jadi jangan pernah kamu ngomong, pokoknya aku tanggung jawab, aku serius, aku bukan modal laki yang suka gombal atau perempuan yang suka gombal. Tidak bisa, saudara. Kalau pasangan kita bahasa kasihnya itu suka digombali, ya belajar sedikit gombal, saudara. Bukan bohong. Saudara tahu, suami saya bukan romantis, suami saya ini romansa, saudara. Makanya begitu ribetnya pernikahan yang kita jalani harus berhati-hati. Makanya saya tidak mau mengulangin, saya janda 37 tahun, suruh menikah sama istri saya. Waduh berat banget loh orang nikah itu. Kalau mau membahagiakan suami itu saudara. Kita itu lepaskan ego kita. Saudara yang kasih Tuhan, ada seseorang yang bahasa kasihnya itu ingin digombali, saudara. Dan berapa banyak orang tidak mengerti. Kalau orang bahasa kasihnya pengen digombalin dan suaminya nggak pernah muji dia, itu menderita banget. Kenapa saya katakan seperti itu? Berapa banyak wanita-wanita itu curhat sama saya dengan menangis. Suami saya nggak pernah muji saya. Padahal dulu waktu pacaran dulu bu, muji melulu bahwa saya ini cantik melulu. Tapi sekarang bu, nggak pernah. Itu bahasa kasih. Bahkan dia nggak ngerti perubahan saya. Saya baru gunting rambut loh, dia nggak nyadar. Tahu nggak saya apa yang berubah dari aku? Nggak ada. Padahal habis potong poni, habis potong dia nggak nyadar. Akhirnya dia kecewa. Saudara kasih Tuhan. Begitu pula dengan suami kita, dia pun juga. Pria pun ada bahasa kasihnya yang ingin digombali. Wah hebat banget kamu ya. Perkasa luar biasa. Seneng dia saudara. Ada yang seperti itu. Nggak ada orang yang nggak suka dipuji. Tuhan kita aja seneng dipuji. Makanya ada pujian penyembahan. Betul saudara? Apalagi kita. Itu nonsens kalau nggak ada orang yang nggak suka dipuji. Semua pasti suka dipuji. Dan yang kedua, bahasa kasih pasangan kita juga bisa berbicara tentang sentuhan, saudara. Maaf, waktu. Bahasa kasih pasangan kita itu waktu. Makanya banyak sekali suami istri bertengkar. Kamu memang gak ada waktu untuk aku. Padahal suami kita mungkin di proyek sudah capek. Mungkin juga pelayanan sudah capek. Waktu itu gak perlu banyak untuk kita. 1 hari aja, 1 minggu, cuma 1 hari aja. Bukan 24 jam. Kasihlah 2 jam, itu intens dengan dia. Temanin dia, di toilet temanin dia, makan temanin dia, di mall temanin dia. Dia senang saudara. Itulah bahasa kasih macam-macam. Dan kita pasangan harus bisa mengenali bahasa kasih pasangan kita itu apa. Gombalin atau waktu
Atau selanjutnya tentang sentuhan. Ada orang bahasa cintanya sentuhan. Makanya pria bilang, inilah dekat lah mesti ngono. Padahal wanita tanpa berhubungan seks, disentuh itu bahasa kasihnya lega, saudara. Maaf kata, saya mempunyai kebiasaan dulu, suka dilus-lus punggungnya. Tanpa lebih dari itu, rasanya aman, nyaman, rasanya semuanya itu tidak ada masalah. Tapi suami saya justru sebaliknya, ayo kamu yang, aku pun juga pengen dilus punggungnya. Saudara yang kasih Tuhan, bahasa kasih kita itu macam-macam dan ini adalah rahasia bagaimana kita bisa berbahagia dalam keluarga kita. Saudara yang kasih Tuhan, sentuhan itu harus kita lakukan. Bagaimana waktu pacaran, pengen nyentuh semuanya, tapi kalau sudah jadi istri, enggak sedikit pun kita disentuh. Mulai hari ini, sentuhlah pasanganmu dengan sentuhan ajaibmu. Maka pasanganmu akan lebih melekat. Beri kemuliaan bagi Allah yang kita sembah. Wow, ini Pak Hendri ini luar biasa. Pulang dari sini dipraktekkan. Tapi bisa diacungin jempol loh. Pak Hendri sama Cik Kuat ini pasangan mesra loh. Kemana-mana nggak pernah sendiri. Gimana ini? Yang muda kalah loh. Ya ini mesti tanya Pak Hendri sama Cik Kuat ini resepnya. Yang keempat. Ada pasangan kita itu bahasa kasihnya itu kado. Suka saya dikasih kado. Kasih kado itu nggak perlu mahal, saudara. Kadang-kadang kalau memang orang ini suka dikasih kado, kasih kacang atom aja seneng dia. Gak usah mahal, itu memang bahasa kasih seperti itu. Makanya saya kalau ketemu orang kemana, saya mesti bawa, nggak perlu mahal. Pokoknya bawa tangan, karena saya ngerti. Ada berapa banyak orang itu bahasa kasihnya itu dikasih kado, saudara. Bukan kado yang mahal. Kasih pisang goreng aja 2 biji itu sudah seneng, saudara. Pokoknya dikasih. Itu ada bahasa kasih seperti itu. Tapi sering kali kita ngomong, wis enggak penting itu, pokoknya kan tahu tuh aku cinta kamu, kalau enggak cinta kan enggak tak nikahi. Enggak bisa seperti itu, saudara. Setiap kita itu punya bahasa kasih, dan itu yang memanage pernikahan jadi tetap langgeng. Jadi pasangan kita enggak sampai noleh ke sana kemari. Nah kalau kita enggak pernah memuji pasangan kita, tiba-tiba di luar sana dipuji, itu klepek-klepek nanti saudara pasangan kita. Terus nanti disalahkan, memang kamu dasar suka selingkuh. Sebetulnya enggak ada orang mau selingkuh. Tapi karena ada sesuatu kekurangan yang tidak dapatkan dari pasangannya, itu yang membuat dia cari di luar, saudara. Kalau kita sebagai istri, kita ngomong sama suami kita baca koran sama terakhirnya sedangkan duda sebelah rumah, kalau kita ngomong, oh ya, wah luar biasa ibu ini ya, hebat. Akhirnya kecantol. Nah kita sebagai istri seringkali kalau diajak runding sama suami, makanya kamu tak bilangi, gak nurut. Sedangkan janda sebelah rumah, kalau suami kita ngomong, oh ya bapak luar biasa. Tidak seperti laki-laki yang saya temui, penuh dengan tanggung jawab. Betul gak saudara? Itulah hal-hal yang membuat pasangan itu selingkuh. Jadi jangan langsung menyalahkan suami kita yang dasarnya keturunan selingkuh. Bukan seperti itu. Ada berapa banyak penyebab yang wanita-wanita yang perlu tahu, saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, poin kedua, bagaimana kita bisa menyenangkan pasangan kita. Kalau tadi tentang bahasa kasih, kalau tadi tentang bagaimana, seperti juga ada seorang wanita, bahasa kasihnya itu dikasih. Apalagi kalau Valentine, sebentar lagi Valentine. Kita harus tahu pasangan kita suka bunga apa enggak. Kalau dulu masih pacaran, di Bino Rose itu yang gede banget, saudara. Lala sekarang wis nikah, wis layang, eman, bunga itu loh 1 juta. Mendingan digawe mangan, terus foto cekrek, ngono. Loh, ya memang betul, enak makan daripada bunga. Tapi kalau orang ini suka dikasih bunga, walaupun enggak usah gede, kasih sak tangkai saja sudah suka, saudara. Jadi iya benar saudara, ini kan nanti Valentine. Kalau istrimu suka bunga, beliin bunga. Jangan diomong, eman loh 1 juta lebih loh bunga itu. Mendingan untuk makan, terus foto-fotoan cekrek diposting. Betul memang, bunga sama makan enak. Makan, tapi bagaimana menderitanya pasanganmu kalau yang suka bunga. Dia lihat di medsos, yang lainnya pacaran kasih bunga gede. Lah kita cuma disuruh makan doang.
Ada berapa banyak? Kalau kita mau mempelajari bahasa kasih pasangan kita, itu masing-masing saudara. Selanjutnya kita akan lihat poin yang kedua, bagaimana kita bisa menyenangkan suami kita atau istri kita. Hormatilah satu sama yang lainnya. Kita akan lihat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 7, nanti kita sambung dalam Efesus pasal 5 ayat 33. 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan poin yang kedua, hormatilah satu sama yang lainnya. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus bisa belajar menghormati satu dengan yang lainnya. 2 ayat ini jelas sekali bahwa suami harus mengasihi istrinya, menghormati juga. Karena dia adalah teman pewaris kasih karunia. Dan istri harus menghormati suaminya. Di sini yang saya katakan, kedekatan sebuah hubungan itu menipiskan toleransi. Kok bisa Bu? Bisa. Waktu kita pacaran, toleransi kita masih kuat pada pasangan kita. Makan mau sendawa aja diempet-empet. Tahu sendawa itu gelegein, gitu saudara. Itu ditahan karena ada pacar kita, nggak enak. Tapi ketika sudah menikah, jangankan sendawa, ngentut di belakang kita. Dibuanterno saudara. Betul enggak saudara? Dan ini yang dikatakan, kedekatan hubungan itu kan menipiskan toleransi. Kalau pacaran aja, waduh image-nya dicuwogo setengah mati. Mau kentut, jangankan kentut, mau gelegek ini loh, dilek maneng saudara. Tapi begitu wis nikah, waduh digedekno digas saudara. Dan itu yang saya katakan, kedekatan itu menipiskan toleransi. Nah, dulu kalau pacaran manggilnya apa? Say, beb, mami, papi. Belum nikah loh, wis mami, papi, saudara. Nanti saudara sudah nikah karena dekatnya hubungan. Sudah tidak ada say lagi. Mau lu apa? Sudah jadi teman, saudara. Jadi teman itu kan panggilan teman. Mau lu apa? Kamu aku, betul nggak saudara? Itu teman. Jadi yang deket loh, dijadiin teman saudara. Itu yang sering saya alami dan itu yang sering saya lihat. Kadang-kadang trauma saudara. Kok gini ya? Orang kalau udah belum menikah itu ibaratnya kalau ngeliat gunung itu hijau subur banget, betul nggak? Tapi begitu wes dijalani, kok akeh kerikil ini yo? Kok akeh rumput garing yo? Teko adoh ketok hijau. Makanya orang kalau melihat rumput tetangga itu lebih hijau. Karena apa? Kita hari ini harus memanage pernikahan kita. Ini bagi yang belum menikah untuk belajar. Jangan sampai kedekatan, hubungan itu menipiskan toleransi. Saudara yang kasih Tuhan, walaupun kita sudah menikah, kalau teman yang sudah dekat, aku kamu. Tapi kalau baru kenal, Anda, saya. Betul nggak saudara? Kalau masih pacaran, waduh, halus banget. Padahal deket gini, gak usah ngomong delok-delokan gini, wis ngomongnya akeh ngono saudara. Kadang saya kalau lihat, iki apa, oh ya kok delok-delokan iki apa. Tapi ngomongnya sudah banyak, tahu arti. Mata itu berbicara saudara. Tapi kalau sudah menikah, cedek loh saudara. Buengok saudara. Buengok buanter. Loh iki cedek gurung sak meter loh. Buengok-bengok. Tapi lah pacaran meneng tok liak-liakan gini katanya sudah bicara saudara. Lah kalau sudah menikah deket loh bentak ya saudara. Mau apa? Saudara. Sudah tidak ada lagi sayangnya. Sayang pun beda tekanannya. Biasanya sayang, ya sekarang gitu saudara. Yang keberapa maksudnya saudara? Sering kasih Tuhan, kita harus punya batasan. Walaupun kita sudah menikah. Batasan yang dinamakan respect itu harus ada. Hormat itu harus ada. Karena kedekatan itu akan banyak sekali membukakan kelemahan-kelemahan pasangan kita. Jangan sampai kita menjatuhkan kelemahan-kelemahan pasangan kita di hadapan orang lain. Ditunjuk ndase, gak koyo iki, itu ndak boleh loh saudara. Walaupun itu kata guyonan, gak oleh.
itu merendahkan harga diri suami, harga diri istri. Walaupun memang bahasa kasih kita suka sekali diraba, disentuh, punggung kita dilus, atau kepala kita diginiin itu, waduh enaknya luar biasa, saudara, itu bagi wanita seperti itu. Tapi jangan sampai kalau lagi marah dicendul begini, atau di depan orang dicendul, itu enggak boleh, saudara. Itu sudah enggak ada batasan, dan itu membuat kita akan kecewa. Jadi sekali lagi saudara, ingatlah, tetap milikilah batasan, dan unsur dan level saling menghargai, itu ada keterbukaan dalam pernikahan. Kita akan baca, ada keterbukaan dalam pernikahan. Saya minta tolong Bu Mega membaca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 sampai 25. Kejadian pasal 2 ayat 24 sampai 25. sampai dengan 25. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, telanjang di sini berbicara tentang keterbukaan. Kalau sudah suami istri harus terbuka, satu dengan yang lainnya, tidak boleh ada yang disembunyikan. Dan kalau saya melihat ada orang menikah dengan perjanjian pisah harta, itu enggak mungkin bahagia, saudara. Karena di mana hartamu, di situ hak. Jadi ngomong ini untuk jaga apa, lak cerai maksudnya. Jadi sekali lagi saudara, enggak ada ceritanya. Orang menikah, kalau dia ingin bahagia, itu enggak ada ceritanya. Menikah itu pisah harta, saudara. Dan saya yakin percaya, antara orang tua, dan saya pernah mendengar, dari dulu orang yang sering antar saya dalam keluargaku dia bilang begitu. Yang terpenting itu orang tua dan saudara, istri itu nomor sekian. Saya bilang salah. Kalau kamu besok sudah menikah, yang nemenin kamu bukan mbokmu. Sing nemenin kamu yo bojomu. Itu saya terapkan dalam prinsip saya. Saudara bisa tanya mantu-mantu saya tidak pernah turut campur. Mau bagaimanapun nyungsang jempalik, makan gak makan, karepmu. Jadi saudara, yang paling betul jadi mertua besok, gak usah ngurusin. Kalau dia minta pendapat baru kamu boleh mengoh. Kalau selama dia tidak minta pendapat, jangan buka mulut. Dan orang tua harus sadar. Sekarang kalau masih caca kecil itu, puas-puas no ngeloni, puas-puas no jujui sampai warak. Besok kalau caca sudah menikah, tidak boleh turut campur. Bener loh. Karena menantu kadang banyak yang tertekan kalau mertuanya ikut campur. Saya jadi mertua paling membebaskan. Dan saya pun sendiri di rumah, saya lebih enjoy. Itu suatu kedewasaan juga. Karena firman Tuhan mengatakan besok kalau udah menikah, itu meninggalkan orang tuanya. Bukan berarti membuang, sekali waktu datang. Tapi kita tidak boleh turut campur. Ya apalagi mertua sama menantu yang satu rumah, itu mertua harus sadar, ojo terlalu cerewet. Ojo terlalu cerewet, nanti tidak dihargain. Terserah kalau dia ngomongin kita di belakang kita, tapi di depan kita dia tetap hormat karena kita tidak nyampurin urusannya. Menantu juga, jangan jahat-jahat. Enak kamu sudah dipersiapkan dulu belum so kerja. Diajari kerja mbek mboke di sekolah no. Saiki wis pinter karek kon sing ngunduh nilainya. Betul enggak? Tapi kita harus sadar, tanpa ada orang tua, kita juga enggak dapat anaknya. Anaknya dulu disekolahin, diapain. Sekarang kamulah enak mek karek ngunduh tok. Betul enggak? Jadi itu harus kesadaran dua pihak. Menantu juga harus sadar, mertua juga harus sadar. Kalau enggak sadar, lakukan menjadi bagianmu. Saya dulu jadi anak, saya lakukan menjadi bagian saya sebagai anak. Dan saya menjadi mantu, saya lakukan apa yang menjadi bagian saya. Saya tidak boleh menuntut mertua. Dan sekarang saya menjadi mertua, saya juga tidak boleh menuntut menantu. Itu paling aman sudah. Enggak mungkin terjadi perang dunia.
Ya saudara ya, jadi sekali lagi kalau perang dunia yang kasihan itu pasangan kita, istri kita atau suami kita. Dia bingung mau ngewangi sopo situ bojone situ mboke. Ya saudara ya, dan itu membuat kita tidak tenang. Kalau orang tidak tenang, congkret terus, berkat itu susah turun saudara. Dan selanjutnya, keterbukaan dalam pernikahan yang ketiga tentang keuangan. Kita harus terbuka dengan pasangan kita. Jangan sampai sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi sampai yang laki ngasih mboke sampai ndelik-ndelik. Trimon popung durung ketok bojoku. Itu sering seperti itu, tidak boleh itu. Kita harus sadar sebagai menantu. Kita bisa mendatangkan suami kita dan dia kerja mati-matian, dia berjuang tawuran nyawa di jalan. Jangan sampai kita melarang istri atau suami yang memberikan uang belanja kepada orang tuanya. Tapi orang tua juga jangan sampai minta kalau nggak dikasih. Ya jangan sampai minta, jangan sampai dulu kamu durung nikah ngiki aku sakmene, saiki nikah kok tambah mangsrut. Ya, jangan sampai dulu nikah bisa belum nikah bisa ngelilingin aku keluar negeri. Lah sekarang sudah nikah kok gak tahu mbok kelilingno aku. Jangan ya saudara ya. Itu semuanya harus kita sadari. Jadi keuangan itu harus terbuka. Matius pasal 6 ayat 21. Matius pasal 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Jadi kita harus ada keterbukaan. Dalam kerinduan istri harus terbuka sama suami. Suami juga harus keterbukaan itu penting. Baik suami punya kerinduan apa, impiannya apa, istri juga rindunya apa, impiannya apa, itu harus diceritakan. Dan kita juga harus menghargai kalau pelayanan, kalau istri kita pelayanan atau suami kita pelayanan, itu harus menghargai. Dan saya beruntung sekali mempunyai anak, menantu, cucu yang membebaskan saya. Bisa pelayanan 24 jam mereka nih, dalam keadaan tidur pun. Dan anak-anak saya juga kadang ngomong, "Mama sing mbok doano wong liya tok, lali doano aku." Dan saya pun juga jadi emak, jadi nenek, enggak terlalu banyak ngurusin cucu. Menantu saya menengahi, saudara. Dan memang saya ini tidak diciptakan jadi emak yang baik di rumah, masakno putu, masakno anak, enggak, saudara. Keliling aja ngelayani. Dan itu satu keuntungan bagi saya. Jadi masing-masing harus bisa menghargai panggilan suami kita atau istri kita. Saudara yang kasih Tuhan, ada dalam kitab Wahyu mengatakan, orang sama-sama di ladang, yang satu diangkat, yang satu enggak. Tidur bareng suami istri, yang satu diangkat, yang satu enggak. Jadi kita harus bisa menghargai panggilan suami kita atau istri kita masing-masing. Karena itu semua pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Jangan sampai kita menekan suami kita atau istri kita dalam pelayanan. Karena nanti dalam kitab Wahyu itu tertulis, suami istri belum tentu diangkat dua-duanya. Jadi kita harus berusaha ada dalam suatu seirama dengan pasangan kita. Amin saudara. Dan ketiga, berupayalah untuk tidak saling menyakiti. Berupayalah untuk tidak saling menyakiti. Karena saudara cari uang juga untuk anak dan istri. Saudara melakukan sesuatu juga untuk suami dan anak-anak. Nikmatilah kebahagiaan dalam pernikahanmu. Kalau kita tidak bisa menikmati kebahagiaan dalam pernikahan kita, itu artinya kita kehilangan upah kita. Karena tadi dikatakan dalam Pengkhotbah 9 ayat 9, kebahagiaan itu upahnya dari Tuhan. Nah kalau kita tengkar terus kan berarti kita kehilangan upah kita. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan baca dalam Efesus pasal 5 ayat 28, Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 19. Efesus 5 ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah hari ini kita semakin hari, semakin melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Saudara yang kasih Tuhan, lanjut Kolose 3, 18, 19 ya. Kolose 3 ayat 18 dan 19, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Amin. Saudara, tunduk bukan tanduk. Hai istri-istri, bukan tanduklah suamimu, tunduklah kepada
suami. Saudara yang kasih Tuhan, karena saya lihat banyak sekali zaman sekarang itu lebih dominan wanitanya daripada suaminya. Kadang-kadang suaminya diem aja, suaminya ngomong satu patah, istrinya sudah ngomong 10 patah, saudara. Dan itu nggak boleh, saudara. Itu sudah menyalahi hukum firman Tuhan, saudara. Tunduklah kepada suamimu. Begitulah, hai suami-suami, kasihlah istrimu, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita ingin memiliki suatu pasangan yang berbahagia, kita harus bisa menuruti apa yang dikatakan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, belajarlah ini. Apa kira-kira yang bisa membuat dia marah? Apa kira-kira yang membuat dia mencucurkan air mata? Apa yang membuat dia sedih? Itu jangan lakukan. Kita seringkali cuma tahu dan belajar apa yang bisa menyenangkan suamiku, yang menyenangkan istriku. Tapi kita lupa belajar kira-kira apa yang membuat dia sedih, apa yang membuat dia menangis, apa yang membuat dia tidak bahagia. Itu harus kita pelajari juga, saudara. Seringkali mungkin saudara tahu kesukaan saya apa. Mungkin rujak, mungkin pisang goreng. Tapi saudara nggak pernah belajar apa yang membuat saya sedih. Apa yang membuat saya menangis. Itu yang perlu dipelajari. Masih lumayan, saya kan bukan pasangan saudara. Mungkin ketemunya cuma seminggu 2 kali, 3 kali. Tapi kalau saudara punya pasangan, melek moto sing didelok bojo. Gape turu bojo. Lalu saudara tidak belajar apa yang membuat dia sedih, apa yang membuat dia tidak suka, apa yang membuat dia mengalirkan air mata. Dan itu akan terpicu gontokan terus, saudara. Mau ganti 100 kali ya pancet, saudara. Tambah susah menyelami yang baru lagi. Betul enggak, saudara? Jadi hari ini, saudara, berusahalah untuk membuat pasanganmu berbahagia. Dan belajarlah apa saja yang membuat pasanganmu itu tidak suka. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin saudara punya suami atau punya istri, diomeli menengai, dibentai menengai, dimaki-maki menengai. Hati-hati saudara, mungkin dia nggak mau rame, tapi itu sama dengan saudara menyimpan bom waktu. Dan ketika dia sudah melihat seorang wanita, walaupun mungkin lebih jelek dari saudara, tapi wanita ini bisa halus, bisa mengerti, bisa lama-lama nyantol, saudara. Jadi tidak jaminan kecantikan itu. Tapi memang dibutuhkan. Enggak ada bapak-bapak di sini tidak suka lihat orang cantik. Betul ya Pak ya? Tidak. Nah, ini Farisi. Betul enggak? Ada enggak di sini yang enggak suka lihat wanita cantik? Enggak Bu, itu dulu. Sekarang kita kan agape Bu, yang eros itu lewat. Munafik saudara. Enggak ada. Walaupun yang sudah beristri pun paling seneng lihat yang bening-bening. Itu enggak ada namanya yang enggak suka itu. Suka pasti. Ya lihat tok enggak salah saudara. Yang penting marin delok 1 kali aja ojo dibaleni. Nah itu dosa. Kalau cuma sekali itu normal, enggak apa-apa punya mata kok. Lah enggak boleh lihat kasih kacamata kuda. Dari sini pesen kacamata kuda gitu. Jadi bojone kenceng terus ya sama engkau. Nggak bisa saudara, itu sudah alami ngelihat itu. Yang penting pandangan pertama sudah, jangan sampai pandangan kedua nanti terserah Anda, bahaya. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus belajar bagaimana menghormati pasangan kita. Setiap pasangan kita ada area-area yang tidak boleh dipencet. Ada tombol-tombol yang berbahaya dari pasangan kita supaya kita tidak memencet tombol itu. Kalau sampai kita memencet tombol itu, maka akan terjadi banyak sekali kehancuran rumah tangga. Apa Bu tombol di yang dipencet? Bukan area tubuhnya, tapi ada area tombol-tombol yang tidak boleh kita pencet. Contohnya saudara, kalau suami kita dibesarkan dari keluarga yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang, atau istri yang dibesarkan dari keluarga yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang dan tidak pernah menghargai, artinya dia kekurangan kasih sayang. Dan apalagi kalau mamanya dominan, sejak kecil diteter sama mamanya. Dan nanti kalau dia punya istri dominan, pasti tidak suka, marah. Betul atau betul? Karena dia pikir aku dari kecil ditekan gini, saya ketemu bojo ditekan meledak dia. Makanya ada banyak sekali penyebab perselingkuhan. Tapi kita sebagai wanita seringkali ngelono dasar keturunan mata keranjang, dasar wong bebok. Enggak saudara, ini juga salah satu kesalahan pasangan. Karena engkau tidak mengerti area-area yang berbahaya yang tidak boleh engkau pencet. Kalau saya paling tidak terima kalau dibilang nuntut.
Karena saya dari kecil, saudara di sini ada adik saya. Adik saya di dalam rumah, saya dititipkan ke WAI. Tapi saya menengahi, gak nuntut apa-apa. Dan enak-enak sekolah. Saya jadi ketua kelas loh. Bukan saya menyombongkan diri saya. Kalau orang sudah jadikan ketua kelas, sudah ngerti sendiri nilainya berapa. Dan tiba-tiba orang dipedot jedret, ayo kawin. Ya menengahi, gak nuntut. Pengen apa-apa, kepingin buku itu usaha sendiri saya. Kalau zaman dulu kan enggak ganti. Pinjem-pinjem nih kakak kelas. Karena ya kalau dulu saya enggak sehancur ini. Masih lumayan cantik lah dulu. Jadi kalau sekolah pinjem apa-apa selalu gampang. Tapi seringkali yang laki yang gampang dipinjemin saudara. Enggak bawa jangka itu saudara ya. Tak pinjemin, loh kamu ya apa? Enggak apa-apa. Dia berdiri di depan kelas rela sambil ngeliat saya seperti ini saudara. Jadi sekali lagi saudara, kalau seseorang yang selalu enggak pernah nuntut, enggak pernah minta duit, jalan kaki ya mau, mbok titip nonang dia mau, padahal dititip no itu enggak enak. Tapi ikut suami, tak bilang kok lama-lama, kamu kok nuntut? Enggak terima saya gitu tuh, marah saya. Karena saya seumur-umur enggak pernah nuntut. Bahkan sampai hari ini pun saya tidak pernah nuntut. Makanya kalau saya dibilang nuntut itu produk gak terima saudara. Tapi karena sekarang sudah jadi pendeta, yo mek nangis tok lah dia mengiwong nuntut. Itu artinya ada tombol area yang tidak boleh saudara pencet. Pelajari pasanganmu. Di mana tombol areanya dia yang tidak boleh saudara sentuh. Setiap orang itu ada tombol-tombol area yang tidak boleh disentuh. Iya Pak ya. Tapi sayang, setiap pasangan tidak mengerti seperti itu. Dan seringkali mak lampir itu lebih ngerti saudara. Makanya pasangan kita bisa katut mak lampir. Seringkali ngomong, lah ya bu welek kayak buren. Loh salah kon, buren tapi burennya hebat. Kelebihannya apa? Bukan kelebihannya apa, memang dia mukanya jelek. Tapi pelayanannya bukan soal seks loh ya saudara. Bagaimana dia bisa menghargai suami kita. Bagaimana dia bisa melayani. Itu saudara. Begitu dengan istri. Kok iso katut mbak sopir padahal bojone tajir. Seje sopir saudara. Jadi jangan pernah kita menjadi orang yang tidak peka. Belajarlah sensitif akan pasangan kita. Kalau engkau bisa sensitif akan pasanganmu. Maka keberhasilan pernikahan itu kuncinya adalah kebahagiaan. Bagaimana engkau bisa membahagiakan pasanganmu. Amin saudara. Jadi ada tombol-tombol yang tidak boleh disentuh. Kalau engkau menyentuh itu, maka itu akan menjadi bumerang. Terjadinya kehancuran pernikahan. Ada juga kedekatan itu akan melihat kelemahan suami kita. Mungkin hari ini usahanya menurun. Kamu cecer terus. Yang golek sing liyane jadi wong lanang. Itu jangan sampai saudara. Jangan sampai menyentuh area itu. Bagi orang laki, secintanya bagaimana kalau harga dirinya dia sudah direndahkan, dia akan bisa tinggalkan kita. Jadi jangan pernah menyentuh area harga diri suami. Kalau wanita ada banyak hal. Saudara, kita sudah sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini. Karena kedekatan hubungan itu akan menipiskan toleransi. Tapi saya yakin percaya setelah dari sini jangan pernah kita kedekatan hubungan ini menipiskan toleransi kita. Amin saudara. Wanita-wanita yang luar biasa diberkati. Mendapatkan satu pelajaran. Kita pulang dari tempat ini kita akan semakin melayani pasangan kita. Dan saya yakin percaya tumbuhkan pasangan kita cinta kasih mula-mula. Amin saudara. Dan satu hal lagi. Wanita juga paling senang dipuji. Ketika dulu sama suami saya, ketika saya masak sayur asem dan ikan asin karena sederhana. Dia bilang, wena masakan nih, besok tak bikin jangan asem iwak asin mana. Ngomong lagi, wena hari ketiga bikin iwak asin jangan asem lagi. Yang enak tapi ojo mana ya kok budrek aku. Perempuan paling suka dipuji. Saudara bisa bayangkan, dia sudah setengah mati masak, sudah keringetan, cuci piring sendiri. Dia menunggu, kok gak dinilai ya masakanku. Nilai saudara, apapun itu
kita harus berikan dia pujian. Amin. Waktu kita diberikan uang oleh suami kita, jangan ngomong, ikilah kewajibanmu ngoni aku. Jangan orang ngomong terima kasih. Siapa tahu hari ini ngomong terima kasih, bulan depan dilebeni maneng. Ya, kita harus mengerti menjadi wanita-wanita, pandai-pandailah engkau mengertikan pasanganmu, milikilah kepekaan untuk bisa mempelajari tombol-tombol yang bahaya supaya engkau tidak menyentuhnya. Amin. Kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu di dalam pernikahan kami. Tolong kami Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Untuk kami kerjakan. Kami mau punya rumah tangga yang berbahagia. Tolong kami untuk menjadi teman seperjalanan dengan suami kami, dengan istri kami. Perjalanan yang menyenangkan dalam perjalanan nikah kami. Tolong kami bertumbuh dan memberikan pasangan kami kasih sayang yang luar biasa. Dan kami bisa mengenapi panggilan Engkau Tuhan dengan pasangan kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk wanita-wanita yang luar biasa di tempat ini. Biarlah semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin bijaksana, menjadi seorang ibu yang luar biasa. Menjadikan suami-suami kami Tuhan, menjadi imam-imam yang luar biasa bagi kehidupan kami. Jadikan anak-anak yang kami lahirkan ini menjadi keturunan ilahi dalam Engkau yang menyenangkan hatimu. Hormat akan orang tua. Terpujilah namamu Yesus. Dan bila Tuhan saat ini, kalau sebentar Tuhan, kami akan kepada acara yang berikutnya. Engkau pandu acara kami Tuhan. Engkau berkati konsumsi yang sudah disiapkan. Sediakan semuanya tercukupi 5 roti 2 ikan. Biarlah Engkau urapi wanita-wanita di tempat ini. Menjadi wanita yang setia. Menjadi wanita yang bijaksana. Menjadi wanita yang tertanam dan dewasa di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati semua pengerjamu. Engkau memberkati setiap kami yang melayani Engkau malam ini. Engkau memberkati satu persatu mulai dari pemusik, pemimpin pujian Tuhan. Multimedia, asyir, pendoa semuanya ya Bapa. Dan kami yang hadir saat ini, kami tetap berdoa Tuhan untuk wanita-wanita ini Tuhan semakin hari semakin menjadi ibu atau istri yang menyenangkan bagi suami dan anak-anaknya. Terpujilah namamu Yesus. Mari saudara kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu, dan Tuhan menyinari dengan wajahnya, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan saat ini terimalah berkat damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dan kasih sayang Tuhan itu tercurah atas engkau mulai malam ini sampai Maranatha. Yang percaya dan sudah beri berkat Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam acara berikutnya ya. Nanti saya juga serahkan pada Ibu Mega. Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam ibu-ibu yang terkasih. Saya mewakili ibadah wanita mengucapkan Xing Yan Kuai Le, Sending Cengkang, selamat tahun baru Chinese. Semoga di tahun 2023 ini penyertaan Tuhan semakin mengikuti kita, setiap langkah kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sebelumnya saat ini pertama-tama saya ingin menyambut ibu-ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau ada, boleh angkat tangannya. Para asyar minta tolong dibagikan formnya. Kami ada form, minta tolong diisi. Kemudian kami juga ada sedikit souvenir kenang-kenangan dari gereja JKI Proskuneo, silakan dibagikan. Dan juga saya gak lupa menyapa bagi saudari-saudari yang di rumah yang mengikuti online. Masih ada, masih terhubung? Ya, saya mengucapkan juga selamat bergabung di dalam ibadah Proskuneo Wanita, dan juga saya mengajak untuk ibu-ibu yang di rumah untuk bulan depan hadir di tempat ini. Terima kasih. Ya, untuk pengumuman selanjutnya, kalau sebentar juga kami akan membagikan sedikit berkat yaitu angpau. Nah, nanti ibu-ibu di sini akan memperoleh satu orang satu angpau. Nanti Asyar juga akan membagikan angpau. Kemudian nanti sebelum pulang, angpau itu akan ditukarkan dengan barang. Jadi di dalam angpau nanti ada diisi ayat, dan juga ibu-ibu nanti ada dapat minyak, dapat biskuit dan lain-lain. Nanti tapi penukarannya
akan saya pandu, jadi nggak langsung keluar semua, bergilir ya. Kemudian pengumuman, saya juga mengundang ibu-ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk besok kita ikut ibadah di Hotel Double Tree Jalan Tunjungan nomor 12 pukul 4 sore. Ibadah besok akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nehemia Agus. Jadi saya mengajak ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian untuk datang beribadah bersama dengan kami. Terima kasih. Lalu kemudian saya juga akan menginfokan untuk ibadah bulan depan. Ibadah wanita ini akan diadakan sebulan sekali. Bagi yang belum tahu, ibadahnya sebulan sekali pada hari Sabtu minggu terakhir gitu di tempat ini. Sambil dibagikan angpaonya ya. Saya minta ibu-ibu tetap tenang. Info selanjutnya juga di tempat ini juga akan diadakan ibadah doa pagi setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Lalu ibadah doa malam setiap Kamis pukul 18.30 di tempat ini. Kami juga mengajak ibu-ibu yang baru pertama kali hadir untuk datang untuk ikut dalam ibadah kami. Terima kasih. Kalau sebentar juga kita akan memberikan persembahan, kita doa dulu. Terima kasih Bapak yang baik buat malam hari ini. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan dari hati kami. Berikan kami Tuhan hati yang mengasihi Engkau lebih lagi lewat persembahan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan malam hari ini dengan berlipat kali ganda. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Ibu-ibu di depan ada kotak persembahan. Bagi ibu-ibu yang ingin memberikan silakan maju. Kemudian di layar juga untuk ibu-ibu yang di rumah mungkin bisa men-scan QR barcode yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa di ibadah wanita bulan depan tanggal 25 Februari. Ibadah untuk bulan depan akan dilayani oleh Pastor Anton dan Waman. Ibu-ibu, bagi yang sudah selesai mendapatkan angpau, saya minta barisan yang paling belakang dulu ya. Barisan yang paling belakang bisa berdiri. Nanti akan dibagikan konsumsi juga dari barisan belakang dulu ya ibu-ibu. Yang depan jangan berdiri dulu. Dari belakang. Silakan langsung menuju belakang. Ada Ibu Feyong di situ. Bisa ditukarkan angpau yang sudah ada isinya. Kertasnya bisa dibuka.
Tuhan memberkati bagi wanita-wanita yang mengikuti ibadah secara online. Sampai berjumpa lagi dalam ibadah selanjutnya.